Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7 dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk subbab ketiga, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, silahkan dibaca dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video ini. Untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan materi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua." Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu, "Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima berdiri." Saya lihat Tuan Jamin belum berdiri. Dengan suara bulat, diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih, tuan-tuan.
Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Baik, demikian materi hari ini. Hari ini kita sudah belajar bagaimana peran tokoh para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, jadi kesimpulannya, para tokoh pendiri bangsa dan negara dalam sidang BPUPKI maupun PPKI telah menunjukkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tentu saja, sikap tersebut wajib kita contoh sebagaimana di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebaiknya kita selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan dan pribadi kita. Jadi, kita tidak boleh egois. Demikian materi hari ini. Anak-anak, aktivitas selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik 5. Setelah selesai, kirimkan melalui link yang ada. Selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.